sebuah informasi inspiratif dari Sulawesi Utara yang seorang fotografer ini tetap berkarya selama work from home. Nah, kira-kira karya apa yang dihasilkan? Gimana nih fotografernya kerja dari rumah? Ini fotonya via virtual ataupun tetap dilakukan di rumah tapi dengan melakukan pembatasan-pembatasan tertentu. Penasaran seperti apa? Langsung saja kita saksikan informasinya dari Sulawesi Utara. Ini dia. Semangat pagi Indonesia. Nah, pemirsa, hari ini dari Sulawesi Utara kami akan membuka cara pandang Anda melihat apa yang bisa dilakukan selama berada di rumah dalam masa pandemi COVID-19 ini, ataupun inovasi apa yang bisa dilakukan selama work from home. Nah, kalau dari sisi berprofesi sebagai seorang fotografer, apa sih yang bisa dilakukan selama work from home? Yuk ikut saya, kita akan berbincang dengan seorang fotografer dari Sulawesi Utara yang tetap berkarya selama masa pandemi COVID-19 yang membuktikan kreativitas itu tanpa batas. Ayo. Selamat pagi, Nando. Hai. Halo, selamat pagi. Apa kabar, Nando, pagi hari ini? Luar biasa baik. Sehat. Ya, nah Nando, seperti yang sudah saya katakan tadi, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan seorang fotografer selama di rumah dalam masa pandemi COVID-19 ini? Selama COVID-19 ini tentunya banyak aktivitas kegiatan yang terganggu ya, khususnya juga pekerjaan. Nah, saya juga sebagai seorang fotografer di Cumi Cumi Studio, nah saya juga pribadi merasakan dampaknya itu. Ya. Tetapi ketika pandemi ini datang, di dalam diri saya timbul rasa ingin untuk melakukan sesuatu yang benar-benar itu bisa produktif, walaupun kita di rumah aja gitu. Khususnya juga dengan kemarin saya melakukan proses virtual photoshoot, yang dimana virtual photoshoot itu sangat berkesan untuk saya karena di sana ada tantangan yang pasti ya, karena itu adalah photoshoot yang dilakukan dengan jarak yang terpisah antara objek dan si fotografer pastinya ya. Dan juga virtual photoshoot itu saya menggunakan teknologi pastinya, dimana hasil dari kualitas dari foto itu pasti ditentukan dari jaringan. Jadi tantangannya banyak nih, itu dari segi jaringan, dari segi alat yang kita pakai, dan juga dari preparationnya. Tapi dari virtual photoshoot itu mengajari saya bahwa kita bisa tetap berkarya walaupun kita di rumah aja. Dan buktinya juga kemarin sempat kaget juga, oh ternyata hasilnya bisa bagus kayak gini ya gitu. Jadi seperti itu. Berarti dilakukan Miss Indonesia dari 2016 sampai 2020. Nah, beberapa mereka diantaranya ada Natasha Manuela, Miss Indonesia 2016, ada juga Tia Nielsen, Miss Indonesia 2017, dan juga 2018 Miss Indonesia Alia Nur Sabrina, dan juga kemarin juga sama Princess Megonondo yang Miss Indonesia 2019, dan yang terakhir kemarin juga sama Carla Yules, itu dia Miss Indonesia 2020. wow, ini semuanya model-model profesional di Indonesia. Bagaimana bisa mengontak mereka sebenarnya? Nah, untuk soal relasi itu yang jadi jawabannya. Relasi. Nah, kenapa? Awalnya sebenarnya kalau hanya berbicara tentang relasi, kita itu dengan semua orang bisa berelasi. Ya. Tapi yang dibutuhkan di sana adalah keberanian. Awalnya jujur itu modal nekat sih sebenarnya. Yang pertama relasinya cuma dengan yang si Miss Indonesia 2016 itu. Yang Cuma itu. satu ya? Cuma satu aja. Tapi dari situ karena itulah yang namanya kalau kita nabur, pasti kita nggak perlu mengharapkan baliknya, pasti akan menuai sendiri. Mereka juga melihat, oh ternyata hasilnya bagus ya, dan itu mendapat juga beberapa respon positif dari beberapa orang juga, khususnya kemarin juga sama beberapa tim Putri Indonesia juga, beberapa juga model-model yang lihat itu, dan itu bahkan sampai membuat mereka, oh bagus juga ya kayak gini ya. Ya mereka juga sempat terjalin juga chat juga dengan saya, dan juga di sana saya mengajak mereka, dan juga selain mengajak di sana juga mereka tertarik karena mereka udah lihat hasilnya nih. Iya. Jadi sangat penting adalah ketika kita ada keberanian, itu otomatis kita harus punya modal ya. Modal itu yang pertama pasti skill, dan after itu ketika kita mengerjakannya dengan sebaik mungkin dan juga semaksimal mungkin, hasilnya bagus, itu nggak susah untuk narik orang lain. Di profesi apapun mereka itu kayak istilahnya udah ada buahnya, jadi mereka bisa percaya. Jadi kepercayaan it's free and endorse, like yeah, you know what I mean. Jadi kayak begitu. Awalnya jujur tidak mengharapkan apa-apa, tapi justru dari virtual photoshoot itu kemarin itu sampai ada yang kontak saya, itu yang dia lihat hasil karya saya di virtual photoshoot itu, yang awalnya hanya
istilahnya sponsorship, kita harus hanya istilahnya iseng-iseng nih mau cari portofolio bagus, dan ada yang kontak saya, mau dong virtual photoshoot tapi profesional, secara profesional, dan saya pasang harganya juga, price-nya juga, dan dari situ udah beberapa requestan yang ternyata it's amazing nih, kayak wow, ternyata ini bisa membuahkan hasil ya. Yang kemarin saya pikir ini cuman iseng-iseng aja, ini cuman sekedar mengisi kekosongan dan juga mengasah skill, tapi ternyata karena saya taruh passion di sana, saya taruh juga istilahnya tidak melihat-lihat ruang untuk totalitas. Gitu, tidak menaruh ruang, tidak mempetak-petakan kita akan totalitas hanya ketika pekerjaan atau maupun kita melakukan hobi gitu. Jadi ketika saya taruh di sana, itu kaget juga ternyata bisa membuat mereka tertarik, dan bahkan secara profesional tadi, dan akhirnya mulai berjalan, mulai ada satu case kemarin yang kita photoshoot secara profesional, yang padahal itu virtual photoshoot, bukan yang photoshoot kita ketemu langsung, yang biasanya kalau fotografer itu dapat jobnya nanti yang ketemu langsung, yang ada klien bayar di tempat, enggak. Tapi ternyata dari virtual photoshoot itu bahkan bisa istilahnya kita market, itu digital marketing banget, apalagi ada nilai jualnya di sana, yaitu ruang gerak kita itu, kreativitas kita tidak dibatasi dari ruang gerak kita maupun jarak. Jadi itu membuat mereka kayak ada nilai prestisenya gitu, kayak melihat wow, ternyata tanpa ketemu juga bisa bagus ya, tetap bisa dapat hasil yang maksimal. Jangankan itu, tapi itu lebih menginspirasi orang-orang lain bahwa ternyata tanpa kita ketemu juga, tanpa job yang seperti sehari-harinya, yang dimana kita, apalagi saya background pribadi kan fotografer wedding, ya kan, fotografer di dunia profesional pre-wedding yang macam-macam lah di sana. Apalagi ketika semuanya itu udah tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, yang memang sekarang lebih dibatasi, dan juga yang sekarang lebih tidak sesering dulu, tapi justru malah di sini dibukakan banyak inovasi-inovasi terbaru. Yang penting kita mau berinovasi dan berani mengambil resiko-resiko, tetap totalitas ya, Nando. Nah, singkat pembahasan kita hari ini, namun yang terakhir, Nando, apa yang ingin disampaikan, mungkin harapan ataupun memberi semangat bagi masyarakat ataupun pemirsa di rumah yang sedang menonton, terutama para fotografer yang saat ini mungkin merasa terdampak akan masa pandemi COVID-19 ini. Dan kalau melihat juga di Sulawesi Utara sudah ada beberapa fotografer yang merasa sulit sampai ingin menjual kameranya ya, Nando. Iya, betul. Nah, apa yang ingin disampaikan, Nando? Justru ini adalah ruang untuk kita setup. Kita lihat skill kita di bagian mana, atau di fotografi selama ini saya masih di bagian apa. Dan juga setelah kita action itu harus ada perseverance. Perseverance itu adalah ketahanan kita. Karena terkadang seseorang bisa hebat, seseorang bisa melakukan dengan excellent, tapi tidak secara berkesinambungan, tidak bisa konsisten. Dan yang paling utama di sini adalah perseverance, karena ketahanan berbicara tentang seseorang melihat apa yang dikerjakan ini itu udah berdampak nggak buat orang lain. Nah, itu yang akan bikin kita lebih semangat dari dalam. Jadi bukan karena kita udah puas sampai kita udah karya udah bagus nih, atau udah bisa bikin something nih, after itu percayalah pasti passion kita itu bisa pudar karena keadaan berubah-ubah. Tapi dengan ada perseverance, kita lebih terpacu untuk setiap hari kayak itu tadi, setback is setup. Jadi ingat lagi, makanya kita perlu untuk pemetaan apa sih yang harus kita lakukan, karena itu yang paling utama. Jadi kita setia dengan apa yang kita lakukan dan apa yang menjadi passion kita. That's right. Dan hal ini bukan hanya dilakukan untuk ke fotografer juga ya, tapi untuk pemirsa di rumah dengan semua profesi yang ada. Benar kan, Nando? Terima kasih, Nando, untuk waktunya dan kisahnya yang menginspirasi. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas kembali. Yes. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Fernando Wenur, fotografer dari Kota Manado, Sulawesi Utara, yang melakukan inovasi yakni virtual photoshoot selama masa pandemi COVID-19. Pemirsa, hal ini membuktikan bahwa kreativitas tidak terbatas walaupun saat ini kita sedang menghadapi masa pandemi COVID-19. Tetaplah berkarya, tetaplah berada di dalam rumah, jaga kesehatan Anda dan kebersihan Anda. Demikian dari Sulawesi Utara, kembali ke Jakarta. Ya, itu dia tadi